Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Mutiara, NIM 19081107072. Saya dari PGMI 3B. Saya di sini akan mensimulasikan pembelajaran tematik kelas 4, tema 1, subtema 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah, semuanya terlihat sehat, ceria, dan juga semangat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada KM untuk memimpin doanya. Ya, terima kasih kepada KM yang telah memimpin untuk berdoa. Selanjutnya, apakah ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Alhamdulillah semuanya hadir semua ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan supaya kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Apakah ada yang tahu tema apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Ya, betul. Tema indahnya kebersamaan. Di dalam tema ini, kita akan mempelajari beberapa materi. Yang pertama adalah jenis paragraf yang ada di dalam sebuah teks. Yang kedua adalah keberagaman yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga adalah sumber bunyi yang dihasilkan oleh suatu benda. Adapun tujuan pembelajaran pada tema ini adalah kalian mampu menyebutkan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf. Dan yang kedua, kalian dapat mengetahui keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah kalian dapat menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari sebuah benda. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran. Sebelumnya di sini Ibu akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil. Dan untuk pembagian kelompoknya, setiap siswa berhitung dari 1 sampai 4 secara berurutan. Kemudian siswa membentuk kelompok berdasarkan nomor urut yang sama. Bagaimana? Apakah sudah berkumpul dengan kelompoknya? Baiklah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan mendapatkan berbagai macam informasi tentang keragaman budaya Indonesia. Silakan kalian buka bukunya, kemudian amati gambar yang ada di dalam buku tersebut dan baca teksnya di dalam hati. Apakah sudah membacanya? Nah, setelah kalian membaca teks yang ada di dalam buku tersebut, dapat kita ketahui bahwa setiap teks bacaan tersebut memiliki beberapa paragraf. Dan setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang diperkuat oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, bisa berupa kalimat inti ataupun pokok paragraf. Dan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi pendukung untuk gagasan pokok. Gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf biasanya terletak di awal paragraf yang disebut dengan paragraf deduktif. Dan juga biasanya terletak di akhir paragraf yang disebut dengan paragraf induktif. Dan biasanya juga terletak di awal dan di akhir paragraf yang disebut dengan paragraf deduktif induktif. Baiklah, setelah kalian mengetahui gagasan pokok dan gagasan pendukung, di sini Ibu akan menugaskan kepada setiap kelompok untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang kalian sudah baca. Tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukung tersebut di sebuah diagram yang sudah tersedia di dalam buku. Kalian menuliskan gagasan pokok di lingkaran yang ada di tengah diagram. Kemudian kalian menuliskan gagasan pendukung di sisi-sisi atau di samping-samping lingkaran tersebut dengan searah jarum jam. Bagaimana? Paham semuanya? Baiklah, untuk kelompok 2 silahkan maju ke depan dan sampaikan hasil diskusi kelompok kalian. Alhamdulillah semuanya sudah paham ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini Ibu telah menyiapkan sebuah gambar. Silahkan kalian amati gambar tersebut. Apa yang dapat kalian lihat dari gambar tersebut? Ya benar. Di dalam gambar tersebut terdapat pakaian adat tradisional dan rumah adat tradisional. Ada yang tahu pakaian adat tradisional dan rumah tradisional apa yang ada di gambar tersebut? Ya benar. Di gambar tersebut terdapat rumah adat Jawa dan pakaian adat Jawa. Siapa di antara kalian yang berasal dari suku Sunda, suku Jawa, suku Baduy,
Wah, ternyata di kelas ini banyak yang berasal dari suku Sunda dan suku Jawa ya. Oke, sekarang kalian berpasangan dengan teman sebangku untuk menceritakan asal-usul suku kalian berasal. Atau jika suku kalian sama dengan teman sebangku kalian, maka kalian dapat menceritakan suku yang kalian ketahui yang ada di Indonesia. Oke, apakah sudah selesai semuanya? Baiklah, Ibu di sini akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok lagi, dan pembagian kelompoknya sama seperti tadi dengan menggunakan permainan. Tetapi permainan kali ini berbeda dengan yang tadi. Permainannya yaitu ketika Ibu mengangkat 2 jari, maka kalian harus berkumpul dengan 2 orang. Ketika Ibu mengangkat 4 jari, maka kalian harus berkumpul dengan 4 orang. Baiklah, kita mulai saja ya. 1, 2, 3. Ya, apakah sudah berkumpul dengan 5 orang semuanya? Oke, baiklah. Jika sudah, maka kelima orang tersebut merupakan anggota kelompok kalian ya. Oke, di sini Ibu akan memberikan tugas kepada setiap kelompok untuk mewawancarai kelompok lain mengenai keberagaman suku dari teman-teman kalian. Apakah sudah selesai semuanya? Baiklah, silahkan kepada setiap kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Apakah semua kelompok sudah maju? Oke, sekarang kalian bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Setelah kalian mewawancarai teman sekelas kalian, dapat diketahui, ternyata Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan budaya. Namun, tetap dalam satu naungan yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keanekaragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Dan juga dengan adanya keberagaman tersebut, kita harus bisa saling menghargai dan saling menghormati agar tidak terjadi perselisihan dan perpecahan. Ada yang tahu bagaimana cara kita menghargai keragaman yang ada di Indonesia? Ya betul, salah satunya kita bisa menghormati semua pemeluk agama. Meskipun kita agamanya berbeda-beda, tetapi kita harus saling menghormati dan juga menghargai. Sekarang kalian silahkan isi tabel tentang saling menghargai yang ada di dalam buku. Nanti Ibu periksa satu persatu ya. Apakah sudah dikerjakan semuanya? Apakah dapat dipahami untuk materi tentang saling menghargai? Oke, alhamdulillah apabila dapat dipahami. Langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya. Di sini, Ibu juga memiliki salah satu gambar musik tradisional. Ada yang tahu musik tradisional apakah ini? Ya, betul, angklung. Ini merupakan alat musik tradisional yang bernama angklung. Apakah ada yang tahu bagaimana cara alat musik dapat menghasilkan bunyi? Ya, angklung dengan digoyang, betul sekali. Suling dengan ditiup, ya betul sekali, semuanya benar. Angklung dapat menghasilkan bunyi jika kita gerakan dengan digoyang-goyang. Dan suling dapat menghasilkan bunyi apabila kita meniupnya. Dan kecapi juga dapat menghasilkan bunyi apabila kita memetiknya. Alhamdulillah semuanya bisa memahami ya. Baiklah, ternyata semua bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi yang ada di udara. Dan benda-benda yang bergetar yang dapat menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Tetapi bunyi tidak dapat merambat di ruangan yang hampa udara, seperti di luar angkasa. Apakah ada yang ditanyakan? Baiklah, apabila tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan memberikan tugas PR kepada kalian. Silahkan kalian isi tabel yang ada di buku mengenai benda yang dapat menghasilkan bumi berdasarkan eksplorasi yang telah kalian lakukan. Oke, apakah ada yang ditanyakan? Setelah kita mempelajari beberapa materi, ternyata kita dapat mengetahui bahwa di dalam setiap paragraf ternyata ada gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Dan juga kita dapat mengetahui bahwa di Indonesia ini memiliki keberagaman suku bangsa dan budaya. Oleh karena itu, kita harus bisa saling menghargai dan saling menghormati tanpa membedakan satu sama lain. Dan juga ternyata benda yang ada di sekitar kita ini dapat menghasilkan bunyi.
Baiklah anak-anak, mungkin cukup sekian pertemuan pada pagi hari ini. Semoga kalian tetap semangat, ceria, dan juga tetap diberikan kesehatan. Dan jangan lupa untuk mengerjakan PR-nya ya anak-anak. Baiklah, untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.